Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia, mahasiswi dari TKIP Andi Mata Pak Pangkep, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang analisis data uji T berpasangan secara manual. Untuk menentukan statistika uji yang digunakan, apakah menggunakan uji statistik parametrik atau non-parametrik, maka perlu dilakukan uji persyaratan analisis data. Baik, di sini saya menggunakan uji prasyarat data, yaitu uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan uji homogenitas. Uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Uji kenormalan berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa ahli statistik, data yang jumlahnya lebih dari 30 maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Shapiro-Wilk adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah data sampel berukuran kecil. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh data yang akan diuji kenormalannya menggunakan metode ini, yaitu data berskala interval atau rasio, data berupa data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan data sampel diambil secara acak. Nah, di pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui dengan ketepatan pemilihan uji statistik, karena uji statistik mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Adapun tahap-tahap uji kenormalan menggunakan Shapiro-Wilk. Yang pertama itu menentukan hipotesis, di mana H0 populasi berdistribusi normal, HA populasi tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar dan kemudian dibagi menjadi dua untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Yang ketiga, menghitung statistika uji. Adapun rumus untuk menghitung statistika uji yaitu T3 sama dengan 1/D sigma I sama dengan 1 menuju K AI dikali X N kurang I tambah 1 dikurang X I pangkat 2. D sama dengan sigma I kurang I sama dengan 1 menuju N X I sama dengan X bar pangkat 2, di mana AI itu koefisien uji Shapiro-Wilk, S N I tambah 1 data ke N I tambah 1, adapun S I itu data ke I, X bar rata-rata data. Yang keempat itu menghitung signifikan uji. Signifikan uji dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk untuk dilihat nilai peluangnya dengan syarat jika P lebih dari 0,05 maka distribusinya normal, berarti H1 ditolak. Jika P kurang dari 0,05 maka distribusinya tidak normal, berarti H0 ditolak. Yang kedua ada uji prasyarat, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam sen ini adalah pengujian homogenitas dengan uji Fisher atau disingkat dengan F. Dilakukan apabila data yang akan diuji hanya ada dua kelompok data atau sampel. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Adapun langkah-langkah menghitung uji homogenitas. Yang pertama itu menentukan taraf signifikan. Yang kedua itu mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y. Adapun rumusnya yaitu X sama dengan sigma S pangkat sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N dibagi N.
Begitupun untuk nilai Y, yaitu sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 per N dibagi N. Adapun langkah yang ketiga yaitu mencari F hitung dari varian X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Yang keempat itu membandingkan F hitung dengan tabel F pada tabel distribusi dengan yang pertama untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar dk pembilang N kurang 1. Yang kedua untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah dk penyebut N kurang 1. Selanjutnya uji T berpasangan. Uji T dua sampel dependen berpasangan atau sering disebut paired sample t-test. Uji T berpasangan tentu saja digunakan apabila dua kelompok tersebut saling berhubungan. Dua sampel berpasangan artinya sampel dan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Kapan menggunakan uji T sampel kelompok dependen berpasangan? Yang pertama itu uji komparasi antara dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Yang kedua digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya yang pertama satu sampel setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Yang kedua merupakan data kuantitatif rasio interval. Yang ketiga, berasal dari populasi dengan distribusi normal. Di populasi terdapat distribusi difference sama dengan D yang berdistribusi normal dengan min sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Nah, selanjutnya hipotesis dalam uji T dua sampel atau kelompok. Poin pertama, uji dua arah. Pada hipotesis awal, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan pada hipotesis alternatif sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2. Uji statistik satu arah di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibanding dengan rata-rata kelompok 2. Uji satu arah ini kebalikan pada hipotesis kedua, di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih besar dibanding dengan rata-rata kelompok 2. Adapun rumus untuk uji T dependen yaitu statistika hitung atau T hitung. T sama dengan X bar D per SD per akar N, di mana SD standar deviasinya itu akar 1 per N kurang 1 sigma D pangkat 2 per sigma D pangkat 2 per N. Adapun keterangannya D itu selisih X1 dan X2. Artinya X1 dikurang X2. N itu jumlah sampelnya atau jumlah respondennya. X bar nilai rata-rata. SD itu standar deviasi dari D. Langkah-langkah pengujian signifikansi hipotesis dalam pengujian perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan. Yang pertama itu tetapkan H0 dan H1. Yang kedua, tetapkan titik kritis tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kepercayaan 99% yang terdapat pada tabel T. Yang ketiga, tentukan daerah kritis dengan dB sama dengan N kurang 1. Yang keempat, tentukan T hitung dengan menggunakan rumus. Yang kelima, lakukan uji signifikan dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Baik, sekarang kita akan memasuki hasil analisis data secara manual.
Ini ada data mentah dari salah satu skripsi jurusan pendidikan matematika. Adapun jumlah respondennya 32. Di sini ada dua perlakuan, ada sebelum dan sesudah atau pretest dan posttest. Baik, bisa kita sama-sama lihat ada nomor responden yang pertama, nilai pretestnya itu 40 dan nilai posttestnya itu 60. Responden yang kedua yaitu nilai pretestnya 48, nilai posttestnya 72. Responden ketiga nilai pretestnya 44, nilai posttestnya 84. Responden keempat nilai pretest 48, nilai posttest 64. Responden kelima nilai pretestnya 52, nilai posttestnya 84. Responden keenam nilai pretestnya 52, nilai posttestnya 84. Adapun responden ketujuh nilai pretestnya 60, nilai posttestnya 80. Responden ke-8 pretestnya 36, posttestnya 68. Begitupun untuk sampai dengan responden ke-32. Baik, sekarang kita akan melakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wills secara manual. Yang pertama, kita tentukan hipotesis di mana H0 sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita tentukan nilai S atau taraf signifikannya ada 5% atau 0,05 dengan syarat jika P lebih dari 0,05 maka distribusinya normal, berarti H1 ditolak. Jika P kurang dari 0,05 maka distribusinya tidak normal, berarti H0-nya ditolak. Kemudian kita masuk di rumus statistika penguji. Untuk yang pertama kita uji terlebih dahulu yang pretestnya atau sebelum dilakukan tindakan. Baik, seperti tabel di sini saya sudah mengurutkan nilai yang terkecil ke yang terbesar. Adapun jumlah keseluruhan responden 32, jumlahnya 1276, di mana XI itu nilai yang telah saya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk mencari XI kurang X bar, yaitu XI dikurang dengan X bar rata-ratanya, di mana 24 dikurang 39,875 sama dengan minus 15,875 untuk responden yang pertama. Untuk mencari XI kurang X bar pangkat 2, yaitu nilai XI dikurang X bar kita kuadratkan, berarti minus 15,875 dikali minus 15,875 sama dengan 252,015625. Sehingga setelah begitupun dengan responden 2 sampai 32, sehingga kita mendapatkan jumlah dari XI kurang X bar pangkat 2. Kita jumlah keseluruhannya dari responden pertama ke responden ke-30 sampai ke responden 32. Kita mendapatkan 2847,5. Nah, selanjutnya kita menghitung D-nya. Adapun rumus D yaitu sigma I sama dengan 1 menuju N XI kurang X bar pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai XI kurang X pangkat 2 yaitu 60
60 dikurang 20,125 pangkat 2 sampai dengan responden yang pertama 24 dikurang minus 15.875 sehingga didapatkan nilai D-nya 2847,5. Nah, langkah kedua kita hitung nilai T-nya. Seperti pada tabel yang tertera, untuk mendapatkan nilai AI itu kita harus perhatikan jumlah responden, kemudian kita lihat di tabel nilai. Di sini saya tadi memiliki responden data 32 sehingga AI-nya itu 0,4188 0,2898 3 0,2462 keempat 0,2141 kelima 0,1878 keenam 0,1651 7 0,1449 8 0,1265 9 0,1093 10 0,0931 11 0,0777 12 0,0629 13 0,0485 14 0,0344 15 0,0206 16 0,0068. Selanjutnya kita menghitung nilai X NI tambah 1 dikurang XI. Nah, untuk mencari nilai X NI tambah 1 dikurang XI, di mana nilai responden yang telah kita urutkan tadi kita kurangkan dengan, misalnya responden T ini untuk poin pertama ini responden nomor 32 dikurang dengan responden nomor 1 sama dengan 36. Begitupun seterusnya, yaitu responden 31 dikurang dengan responden nomor urut 2 dapat 32, responden ke-30 dikurang responden ketiga dapat 28, responden 29 dikurang responden 4 sama dengan 24. Nah, untuk mendapatkan nilai AI X NI tambah 1 kurang XI, yaitu kita kalikan nilai AI dikurang dengan S dikali dengan X NI tambah 1 dikurang XI. Jadi kita kalikan 0,4188 dikali dengan 36 sehingga menghasilkan 15,0768. Begitupun untuk seterusnya sampai didapat jumlah dari AI SN I tambah 1 dikurang XI, yaitu 52,3592. Selanjutnya kita substitusi ke rumus nilai T3. Adapun rumus dari nilai T3 yaitu seperti kali sigma I sama dengan 1 menuju ke AI X NI tambah 1 sama kurang XI pangkat 2. Kita substitusi nilai D-nya yaitu yang 1 per 2847,5 yang tadi kita dapatkan. Kemudian kita substitusi nilai AI sama dengan AI X NI tambah 1 dikurang XI, ya itu 52,3592 pangkat 2 sehingga kita dapat 0,9627. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung signifikan uji. Pertama, derajat bebas. Derajat bebas di sini jumlah respondennya 32. Selanjutnya nilai tabel. Pada tabel Shapiro-Wilk nilai
A 0,50 sama dengan 0,968. Nilai A sama dengan 0,90 sama dengan 0,9883. Daerah penolakan nilai T3 terletak di antara 0,968 dan 0,983 atau nilai P hitung terletak di antara 0,50 dan 0,90. Yang di atas nilai A sama dengan 0,05 berarti H0 diterima, HA ditolak. Jadi kesimpulannya sampel diambil dari populasi normal pada A sama dengan 0,05. Selanjutnya untuk post test perhitungannya sama dengan pretest yang tadi. Pertama kita hitung dulu nilai D-nya. Kemudian kita substitusikan masuk ke rumus. Di sini nilai post testnya XI, di sini data yang telah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk mencari XI tadi sama kurang X bar itu sama tadi XI dikurang dengan rata-ratanya. Begitupun untuk nilai SI dikurang S bar pangkat 2. Sehingga kita dapatkan jumlah rata-ratanya yaitu jumlahnya dari jumlah keseluruhan dari responden pertama sampai responden 32, jumlah dari XI kurang S bar pangkat 2 2662. Kita substitusikan masuk ke rumus. Sama tadi caranya dengan pretest. Kita substitusikan masuk ke rumus ini. Kemudian nilai D sama dengan 88 kurang 13,225. 88 kurang 13,25. Begitupun sampai dengan responden pertama. Nah, selanjutnya langkah kedua hitung nilai T3. Adapun untuk menentukan AI, di sini kita juga perhatikan berapa jumlah respondennya. Nah, untuk menentukan XNI tambah 1 dikurang XI yaitu tadi 84, kayak ini tadi yang di post test ini 84 dikurang dengan 50, sehingga kita mendapatkan nilai 34. Begitupun sampai dengan poin ke-16. Untuk mendapatkan AI XNI tambah 1 dikurang XI yaitu nilai AI ini kita kalikan dengan nilai 34 sehingga mendapatkan nilai 14,2392. Sehingga dari jumlah keseluruhan sampai poin ke-16 kita mendapatkan jumlah AI SNI tambah 1 dikurang XI, kita mendapatkan jumlah 49,9004. Setelah itu kita masukkan ke rumus nilai T3. Nilai T3 sama dengan 1/2662 tadi nilai dari sini, nilai dari XI, kemudian kali 49,9004 pangkat 2 sehingga kita mendapatkan 0,9354. Selanjutnya kita menghitung signifikan uji. Derajat bebasnya 32. Nilai tabel. Pada tabel Shapiro-Wilk nilai A 0,05 sama dengan 0,930. Nilai A sama dengan 0,10 sama dengan 0,941. Daerah penolakan nilai T3 terletak di antara 0,930 dan 0,941 atau nilai P hitung terletak di antara 0,05 dan 0,10. Yang di atas nilai A sama dengan 0,05 berarti H0 diterima, HA ditolak. Kesimpulannya, sampel diambil dari populasi normal. Jadi di sini sudah terbukti bahwa nilai
pretest dan post berdistribusi normal. Selanjutnya kita melakukan uji manual untuk uji prasyarat uji homogenitas. Adapun seperti tabel yang ada di sini nomor responden 1 sampai 32, ada nilai pretest. Kita di sini lambangkan dengan X, dan untuk post test kita lambangkan dengan Y. Di sini sudah kita urutkan nilai pretest dan post testnya. Untuk X kuadrat didapat dari 24 dikali 24 sehingga didapat 576. Begitupun untuk nilai Y pangkat 2, nilai Y itu 50 kali 50 didapat 2500, sehingga dari responden 1 sampai dengan 32 nilai X2 nya kita dapatkan 53728. Untuk responden 1 sampai 32 untuk nilai Y pangkat 2 didapat 162840. Jumlah untuk pretestnya itu 1276, untuk jumlah post testnya 2264. Kita menentukan hipotesis. H0 semua populasi yang mempunyai variansi sama atau homogen. H1 ada populasi yang mempunyai variansi berbeda atau tidak homogen. Dengan kriteria pengujian, terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel. Kriteria pengujian kedua, terima H1 jika F hitung lebih dari F tabel. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y. Kita substitusikan ke rumus variansi, di mana untuk X sama dengan X pangkat 2 per sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N sama dengan per N. Begitupun untuk X Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 per N per N. Nah, kita masuk substitusikan nilai X pangkat 2 untuk ini tadi 5. Untuk nilai X pangkat 2 didapat yang ini didapat 5378. Kita kurangkan dengan jumlah X nya itu yang ini 1276 kuadrat dibagi dengan N nya tadi jumlah respondennya 32 per 32, sehingga didapat 5378 dikurang 50.880,5 per 32, sehingga untuk nilai SX didapat 88,98. Begitupun untuk Y, kita masukkan nilai jumlah Y pangkat 2 yang ini, jumlah Y pangkat 2 kita masukkan ke rumus ya, dimana nilainya itu 162840 dikurang jumlah Y nya tadi ini, jumlah Y nya ini 2264, kita kurangkan pangkat 2 per 32 per 32, sehingga didapat 162840 dikurang 160178 per 32. Y sama dengan 83,5
Nah, kita setelah dapatkan varians atau standar deviasi untuk variabel X dan untuk variabel Y. Kemudian kita cari F hitung, di mana rumusnya F sama dengan S besar per S kecil. Kita masukkan S besarnya tadi untuk nilai besar itu nilai X, berarti kita masukkan 88,98 per, untuk S kecilnya itu nilai Y nya 83,18, sehingga kita bagi dapat menjadi 1,06. Dari perhitungan di atas diperoleh F hitungnya 1,06. Adapun untuk DK pembilangnya yaitu jumlah responden atau jumlah data dikurang dengan 1. 32 dikurang 1 sama dengan 31. Begitupun untuk penyebutnya, 32 dikurang 1 sama dengan 31. Dan tadi alfanya kita sudah tentukan 0,05. Jadi didapat F tabelnya itu 1,814. Sehingga kesimpulannya F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Hal ini kedua data memiliki varians yang sama. Selanjutnya kita masuk di uji T berpasangan. Pertama kita tentukan dulu hipotesis, di mana H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 10 IPA SMA 1 Lembo Raya. H1 terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Lembo Raya. Selanjutnya kita tetapkan titik kritis, yaitu alfa 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian kita tentukan daerah kritis dengan dB sama dengan N kurang 1. Berarti tadi N nya kita 32 dikurang 1 sama dengan 31. Kemudian kita tentukan T hitungnya. Nah, untuk menentukan T hitung kita harus dulu menghitung nilai D atau selisihnya. Nah, seperti pada tabel di sini ada tabel pretest dan posttest. Nah, untuk mendapatkan D-nya yaitu X dikurang dengan nilai Y. Seperti untuk E.1 yaitu 40 dikurang dengan 60 sama dengan minus 20. Nah, untuk mencari D2 kita tinggal kuadratkan nilai D atau selisih yang telah kita dapat, seperti minus 20 dikali dengan minus 20 kita dapatkan 400. Begitupun untuk responden 2 sampai dengan responden 32, sehingga kita dapatkan secara keseluruhan jumlahnya yaitu minus 988. Untuk D2 nya kita dapatkan 33056. Selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Adapun rumus untuk standar deviasi yaitu akar 1 per N kurang 1 kali sigma D pangkat 2 kurang sigma D kali 2 pangkat 2 per N. Kita tinggal substitusikan. Tadi akar 1, tadi kan N nya 32, berarti 32 dikurang 1 dapat 31. Tadi D2 nya tadi selisihnya kita sudah dapatkan, selisih ini
nilai ini substitusi masuk ke di sini, yaitu 33.056 dikurang dengan tadi jumlah selisihnya antara X kurang Y, yaitu minus 988 kuadrat per 32. Kita hitung lagi, akar 1/31 kali 33.056 kurang 976 kurang 146,144. Ini didapat dari nilai minus 988 pangkat 2. Selanjutnya per 32. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu 31,11. Selanjutnya kita menghitung T hitung. Adapun rumus untuk T hitung yaitu X ber D per X D per akar N. Kita masukkan nilai D-nya, substitusikan nilai D-nya itu tadi minus 988 per 32 per 31. SD-nya tadi kita dapatkan standar deviasinya itu 31,111 per akar 32, sehingga kita dapatkan nilai T hitung yaitu minus 5,6146. Selanjutnya kita lakukan uji signifikan, yaitu mencari nilai DF-nya. Adapun DF-nya itu N kurang 1, kita 32 dikurang 1 sama dengan 31. Nah, selanjutnya kita mencari T tabel, yaitu 0,05 dibagi 2 DF-nya, titik koma DF. Hasil dari 0,05 dibagi 2 dapat 0,025 titik koma 31. Ini kita lihat pada distribusi nilai T tabel statistik, kita dapatkan D, 0,39, sehingga kita dapatkan nilai T hitung lebih dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, sehingga simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Lemboraya. Baik, demikianlah tadi pemaparan materi saya tentang uji manual, uji T berpasangan, uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, dan uji homogenitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.